Impact Kids. Adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah, bertemu lagi dengan Kak Merlin di Impact Kids pagi ini. Apa kabar adik-adik? Kak Merlin berharap adik-adik semuanya dalam yang keadaan baik, sehat, dan sukacita. Yuk adik-adik, bersama-sama kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan buat menjadi pegangan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan bagi kami. Tuhan, sebelum kami bersama-sama melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan kami mau berdoa, membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, telinga kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan sepanjang hari ini. Tolong kami Tuhan supaya terus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah ikut contoh Yesus. Ikut contoh Yesus. Nah, contoh yang bagaimana yang harus kita ikuti adik-adik? Yuk, mari kita buka Alkitab kita di Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Dengan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, adik-adik, di sini pembacaan kita diingatkan tentang bagaimana sih kita itu menjadi anak-anak terang. Nah, tadi ya judulnya adalah kita mau hidup seperti contohnya Yesus. Nih, dikatakan bahwa kita itu sebagai anak-anak Allah. Kita mau menuruti Allah. Kalau nih kita punya papa mama di rumah ya, kita punya papa mama, kita pasti taat dong kepada papa mama ya kan. Kita menghormati papa mama kita. Kita mau supaya kita menjadi anak yang dibanggakan papa mama. Wah, misalnya Dewi, wah kalau di sekolah tuh anaknya baik, di gereja rajin banget ke gereja. Kalau bermain sama teman-temannya yang lain tuh baik banget. Yang senang kan papa mamanya bukan? Nah, adik-adik, coba deh adik-adik pikirkan. Kita kalau melakukan sesuatu yang baik, yang diperintahkan Tuhan, kira-kira yang senang siapa adik-adik? Yes, benar banget. Yang senang pasti juga Tuhan Yesus adik-adik, ya kan? Selain kita juga yang senang, Tuhan Yesus juga pasti senang. Wah, ternyata ya dia udah bener nih jadi anak aku, kata Tuhan Yesus. Nah, tapi kata Tuhan apa yang harus kita tidak boleh lakukan? Dikatakan bahwa nih di ayat yang ketiga ya, dikatakan bahwa percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun tidak boleh di antara kamu. Jadi kalau kita sudah menganggap diri kita nih, oh aku ini anak Tuhan loh, aku ini anak Kristen loh, anak-anak terang loh. Nah, jangan sampai melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui tindakan kita sehari-hari, jangan sampai itu yang tidak membuat kita menjadi anak-anak terang. Ah, dia mah suka marah-marah, katanya anak terang, katanya anak Tuhan. Ah, dia marah-marah. Dia suka nyontek. Ah, dia mencuri berarti. Dia suka ngomong kasar.
Oh, dia suka tidak taat. Dia kalau dinasehatin papa mamanya, dia marah balik sama papa mamanya. Atau di sekolah, dia dikasih nasihat sama ibu guru di sekolah, pak guru di sekolah, dia justru marah-marah. Apakah begitu adik-adik? Padahal firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa disebut saja pun itu gak boleh sedikit pun, ya. Nih, dengan demikian juga perkataan yang kotor ya. Tadi Kak Merlin katakan bahwa perkataan yang kotor, yang suka ngomong kasar ya, semua kebun binatang ada gitu keluar dari mulutnya, itu nggak boleh adik-adik. Karena hal-hal ini tidak pantas. Lalu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa sebaliknya kamu harus mengucapkan syukur. Kalau lagi sedih, jangan mudah putus asa adik-adik. Berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kamu. Kalau lagi susah, berdoa dan minta Tuhan supaya gimana caranya kamu bisa keluar dari masalah yang kamu hadapi. Kalau kamu lagi sulit belajar, berdoa dulu. Tuhan, gimana ya caranya supaya aku bisa mengikuti pelajaran ini? Nah, adik-adik, utamakan Tuhan. Selalu dahulukan Tuhan di dalam setiap hal yang harus kita lakukan. Dan berikutnya dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang yang sundal, orang cemar, orang serakah, atau berhala ya, orang yang melakukan semua yang tidak baik tadi itu yang tinggal di kerajaan surga, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi adik-adik, jangan sampai kita melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, tindakan kita setiap hari kita justru menjadi batu sandungan bagi teman-teman kita. Justru kita menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang lain. Aku tadinya mau ikut Tuhan Yesus sih, tapi ada lihat dia mah, udahlah nggak jadi ternyata orang katanya anak Tuhan tapi sama aja. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang-orang yang justru belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yuk mari kita ikuti contohnya Yesus ya. Dikatakan bahwa Yesus itu adalah contoh yang baik. Dia adalah orang yang taat, dia adalah orang yang setia, dia orang yang penuh kasih, dan ingat dia selalu mengasihi kita tanpa meminta imbalan apapun daripada kita. Yang Tuhan mau kita lakukan adalah taat menuruti perintahnya Tuhan. Yuk adik-adik, mari hari ini kita menjadi anak terang, anak Tuhan Yesus yang nampak ya, tidak disembunyiin sendiri adik-adik, tetapi diperlihatkan melalui tutur kata kita kalau kita bicara, melalui pikiran kita, dan juga melalui tingkah laku kita setiap hari, baik itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami Tuhan untuk mengikuti teladannya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan melalui perkataan kami, pikiran kami, bahkan tindakan kami justru membuat kami menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang lain. Tetapi Tuhan, mohon hikmat-Mu, berikan kami petunjuk supaya kami taat melakukan perintah-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.